Master di Dimex bisa trading indeks juga kah? Oke. Nasdaq gimana cara ngitung pipsnya Master? Maaf Master, kalau kita mau tenang dalam trading, hal yang paling utama didahulukan itu apa? Oke. Master, kalau sitna itu apa? Halo Sobat Trader di luar sana, dimanapun kalian berada, balik lagi di YouTube channel Didimex Official di segmen Trader Bertanya Mentor Menjawab episode 17. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya, saya Melina. Di sini sebagai host yang bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari para traders di luar sana yang udah simpen di question box Instagram Didimex Official untuk master nih. Oke. Udah episode ke 17 ya. Ya, wow, 17. luar biasa ya. Dan semakin di sini semakin menarik loh pertanyaannya tuh, dan saya semakin senang untuk jawabnya. Aduh. Oke, dan buat info juga ya buat teman-teman. Jadi ini tuh adalah rutin aktivitasnya dari sosial medianya Didimex Official, langsung dari Didimexnya. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang mau bertanya, yang mau belajar tapi masih malu, masih enggan untuk bertanya karena takut gimana gitu ya. Nah, kita memfasilitasi gratis siapapun teman-teman yang mau belajar, yang mau mengetahui tentang trading forex, ikutin aja dulu Instagramnya Didimex Official. Ya. Karena rutin biasanya tiap pagi hari Senin atau Selasa itu ada question box. Ya, betul. Jadi bisa nanya lewat situ. Bebas mau nanya apapun seputaran trading forex. Insya Allah akan saya jawab semua. Ya, kita korek semua. Boleh, pasti. Trading forex. Oke. Langsung mungkin ya kita ke pertanyaannya. Ada apa nih? Siapa yang bertanya? Kita mulai dari pertanyaan pertama nih ya, Master. Ada yang tanya, Master di Dimex bisa trading indeks juga kah? Oh, oke. Ini pertanyaannya bagus juga, dan kebetulan kita juga udah resmi, udah launching produk untuk indeksnya ya. Jadi buat teman-teman yang suka di indeks kayak Dow Jones, apalagi ya Nasdaq, Hang Seng, SP 500 atau yang lainnya, kurang lebih kita kalau nggak salah ada sekitar 7 produk indeks yang sudah bisa ditransaksikan di akun yang sama. Kayak crude oil juga ada. Nah, biasanya paling banyak itu teman-teman tuh di Nasdaq atau biasanya di CLR atau crude oil. Memang itu peluangnya yang luar biasa, yang paling besar. Jadi silahkan buat teman-teman yang memang suka tradingnya itu di indeks, kita sudah ready untuk indeksnya. Oke, next. Oke, next pertanyaan dari Genta. Oke. Nasdaq gimana cara ngitung pipsnya Master? Nah, ini akan kami jawab karena kita udah resmi launching ya produknya untuk indeks atau IDX mungkin ya disebutnya itu. Nah, kita akan buat video-video khusus, materi khusus di YouTube ini juga ya. YouTube-nya di Didimex Official. Kita akan belajar atau menerangkan gimana caranya ngitung pips atau poin di indeks. Terus gimana cara menganalisanya, semua tentang indeks kita akan bikin secara khusus. Bahkan ini info juga buat teman-teman. Ini juga baru hari ini ya, per hari ini tuh hari apa? Selasa ya hari sekarang tuh. Selasa. Kita baru aja beres discuss dengan mentor yang lain, bahwa kita itu insya Allah akan launching grup khusus edukasi untuk indeks atau IDX. Nah, jadi buat teman-teman siap-siap aja prepare, karena kita nggak akan lama kok untuk prepare-nya. Kemungkinan 1 atau 2 minggu pun kita udah launching untuk grup khusus indeksnya. Oh, kita bakal. Di situ kita akan lengkap banget. Ada cara kalau cara transaksi kurang lebih sama sih ya. Tapi lebih kayak ke analisanya seperti apa. Kalau misalkan yang di forex kan biasanya analisa itu mata uang ya. Ini mata uangnya seperti apa nih? Amerika atau bank nasionalnya itu ngeluarin kebijakan apa nih? Biasanya itu akan berpengaruh terhadap mata uang. Sedangkan indeks, apa yang mempengaruhi pergerakan indeks, nanti kita akan bahas semuanya. Karena kalau indeks itu kan kita juga tetap sih melihat makroekonomi satu negaranya, tapi ada hal-hal yang lebih kompleks lagi, yang lebih
mendetail lagi tentang indeks itu, karena indeks itu enggak satu negara dolar Amerika udah dolarnya menguat berarti satu negaranya kayak gitu kan makroekonomi itu, tapi indeks itu beda lagi. Oh, beda lagi. Nanti kita akan bikin lah video atau sesi khusus untuk indeks. Oke. Bakal ada VIP kelasnya juga? Ada. Kita udah lagi rancang untuk grup edukasinya. Jadi rencananya kita mau bikin kelasnya itu berbeda. Kalau sekarang itu kan yang umum yang kita tahu, Didimax itu punya Didimax Education Center. Nah, yang sekarang itu adalah VVIP kelas IDX Education Center Bandung. Nah, tapi itu kita masih rancang ya. Sebenarnya ini bocoran nih buat teman-teman, sebenarnya biar teman-teman yang suka di indeks udah ready aja, udah sekarang udah ada gitu produknya gitu. Persiapkan diri. Betul, untuk mulai betul banget. Kita lanjutin pertanyaannya. Oke. Ada dari Dinda Faras. Maaf Master, kalau kita mau tenang dalam trading, hal yang paling utama didahulukan itu apa? Sebenarnya ini berpengaruhnya itu adalah ke psikologis kita ya. Biar tenang dalam trading, yang pasti jangan sendiri. Kalau sendiri ya jangankan kita lagi kondisi yang drop ya, lagi ke floating berapa poin doang juga udah udah bingung gitu. Udah overthinking lah kita, ini harga mau kemana sih, takutnya jebol terus ke bawah segala macam kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu biar lebih tenang untuk melakukan transaksi di market forex, yang pertama jangan sendiri. Dan itulah kenapa Didimax itu punya yang namanya kelas edukasi. Orang-orang yang masuk di kelas edukasi itu udah pasti tradingnya nggak akan sendirian. Pasti dibimbing ya. Betul. Dan itu ngebantu banget ke psikologis tradingnya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan yang masih takutan atau masih awam, belum terlalu mahir untuk menganalisa, di grup ini udah paling tepat. Karena edukasinya ada, signal ada, trading teman-teman yang lain pun ada. Jadi nggak cuman edukasi satu arah. Tapi kita juga ke pinggir-pinggirnya juga kita satu grup sama member yang lain juga gitu. Bisa sharing juga sama yang lain ya Mas? Bisa. Oke, kita ke next question. Oke. Ada dari Maya Adnau. Oke. Master, kalau sitna itu apa? Sitna. Ya, sitna. Sitna itu adalah sebuah, sebenarnya kita itu kan ada umumnya ya, ada Babepti, ada KBI, ada satu lagi tuh apa sih? Astaga lupa. Ada KBI, ada Babepti, ada JFX. Nah, atau ada lembaga-lembaga yang lain juga sebenarnya masih ada gitu kan. Nah sekarang itu teman-teman agar lebih bisa lebih merasa aman nyaman, kita juga ada yang namanya sitna juga. Itu berbeda lagi. Kalau misalkan KBI juga sebenarnya udah cukup aman, dengan KBI pun udah cukup aman, karena kita tahu bahwa ketika kita masukin uang ke akun trading kita, ke segregated akun kita, itu di store kan 70% kan ke KBI, 30% kita simpan di segre account gitu. Nah untuk melihat apakah uang kita benar nyampe atau enggak ke KBI-nya, kita ada sitna juga, jadi kita bisa ngecek uang kita dari situ. Sebenarnya Babepti KBI itu udah bikin apa sih namanya tuh, nasabah itu harusnya merasa aman secara hukum karena udah ada payung hukumnya ya. Babepti jelas ini yang mengawasi dan mengatur segala aktivitas yang berhubungan dengan dunia komoditas dan trading forex seperti ini ya. Nah sedangkan KBI itu adalah clearing berjangka Indonesia, yang mana itu adalah menjamin dana nasabah. Jadi kalaupun misalkan amit-amit ya kita masuk ke sebuah brokernya misalkan tiba-tiba ada problem, itu uang nggak akan hilang. Aman karena. Betul. Walaupun kita kemarin dengar banyak kan kasus-kasus yang broker ilegal ya. Kenapa uangnya nggak bisa balik lagi? Ya itu dari judulnya aja udah broker ilegal. Uang pun udah pasti nggak akan nyampe ke KBI. Kalau broker lokal uang nyampe ke KBI. Sekalipun ada masalah dengan brokernya, uang kita ada di KBI dan di segre account kita 30%. Makanya udah aman banget gitu. Apalagi sekarang ada sitna untuk lebih mengecek lagi uang kita ada di mana gitu. Ya makanya harus pinter-pinter pilih broker juga ya Mas. Wajib karena ya percuma kita trading profit berapa persen dari modal kita, tapi ketika mau narik mau withdraw itu susah. Lama atau ya? Mending kalau lama masih mending, masih toleransi lah. Oke mungkin ada antrian atau apa, tapi kalau misalkan sampai dengan nggak bisa narik itu banyak kasusnya. Itu udah keterlaluan, scam kan. Kita udah capek-capek trading, kita udah ada effort segala macam, udah profit mau ditarik nggak bisa. Makanya wajib banget kita itu namanya itu apa sih,
selektif Yes. ketika kita memilih sebuah broker. Dan di Dimex kalau menurut saya, opini saya pribadi itu adalah yang paling baik. Udah paling tepat. Iya, pertama secara hukum lengkap. Iya. Ada izin Bapepti, ada KBI, regulasinya JFX gitu kan, dan terus ada apa? Sitna ya. Sitna. Dari segi fasilitas ada edukasi, banyak reward, ada mentornya. Jadi kalau apalagi buat teman-teman yang masih pemula, itu udah paling tepat banget tuh masuknya harusnya ke Didimex, karena nggak semua broker juga punya edukasi. Dan Didimex itu kalau dari segi fasilitas broker, dari sistemnya ya, untuk withdraw itu yang paling cepat kalau menurut saya. Saya selama ini trading membandingkan dari A sampai Z, nggak ada yang kayak Didimex. Withdrawnya itu dalam hitungan menit loh, dan nggak terbatas nominal berapapun. Selama di office hour kita mau tarik keuntungan ataupun keseluruhan modal kita mau ditarik pun, itu prosesnya hitungan menit. Ya, udah paling cepat kalau di Dimex ya. Betul. Kita ke next question. Oke. Ya, dari Aden, ada momen FOMC nanti peluangnya gimana coach? Wow, FOMC berarti ini udah seorang trader ya kayaknya. Dari Mas Aden, FOMC yang sekarang itu cukup menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya sudah mengatakan bahwa tahun 2023 ini waktunya emas itu, bukan emas ya, sorry, XAUUSD itu dibikin naik turun cukup ekstrim. Secara tren overallnya dia, major trennya itu kan tren up kan, tren naik kan. Nah tapi yang namanya tren itu ada koreksi. Dan kalau kita berbicaranya di major itu udah bukan hitungan 3 poin, 5 poin, 10 poin, tapi udah ratusan poin. Kita bisa melihatnya di time frame daily. Kalau penurunan saat ini tuh adalah dalam fase koreksi, tapi koreksinya di time frame besar, nah itu biasanya memang butuh trigger news. SAU itu, saya udah mengatakan di tahun sebelumnya di 2022 akhir, SAU itu cepat atau lambat dia akan kembali naik. Trennya adalah tren naik. Jadi variabelnya itu bukan jika, tapi kapan SAU naik dan kapan dia koreksi. Itu yang harus kita jeli. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah bisa memprediksi ini waktunya SAU naik, ini waktunya SAU koreksi turun ke bawah, itu udah enak banget. Udah nggak akan bingung mikirin indikator apa yang harus dipakai. Yang kita lihat itu trennya dan fundamental pun mendukung. Ini fundamental mengarahkan SAU atau memberikan indikasi SAU. Majornya itu dia mau naik. Dan sedangkan untuk triggernya itu kita masuk di teknikalnya misalkan kita pakai Fibonacci. Oh iya betul, harga sekarang udah masuk di golden ratio. Kalau tren naik dan harga udah masuk di golden ratio artinya udah waktunya buy. Nah, kalau misalkan kita mau trading dengan cara kayak gitu itu udah nyaman banget. Kita nggak akan ribet sama indikator apa, teknik apa yang harus kita gunakan. Yang penting lihat dulu arahnya secara fundamental, itu akan sangat membantu. Dan kita triggernya itu adalah menggunakan teknikal. Teknikal banyak, ada price action, ada supply demand, ada moving average, ada Fibonacci, ada apa lagi ya? Banyak lah, ada ratusan indikator yang bisa kita gunakan. Gitu. Kalau yang paling simpel itu apa Mas? Kalau yang paling simple tergantung. Kalau saya kan ada dua teknik utama ya. Yang pertama saya swing trade karena basically saya dari fundamental kan. Cuman butuh lihat arah naik atau turun, dan ketika dia mengayun baru saya masuk atau entry OP di situ. Nah kalau untuk harian saya menggunakan rule yang paling simple, yaitu rule 3 candle yang nggak perlu indikator ini itu, cuman lihat pola candle ada momen atau enggak, kita udah bisa tahu maksimal jam 9 pagi itu udah paham. Oh ini hari ini ada momen, hari ini nggak ada momen, tinggal entry kayak gitu. Oke, next boleh. Kita lanjut. Dari saya sendiri ini. Boleh, ayo. Trading index di Didimex harus buka akun lagi nggak, Master? Nah, kalau misalkan so far yang saya lakukan masih di akun yang sama, itu masih bisa dilakukan ya untuk indeks tuh. Cuman saya lebih menyarankan kalau teman-teman mau nyoba trading di indeks, jangan dicampur dengan akun yang sebelumnya. Nanti keteteran, udah analisa mata uang, analisa indeks digabung di satu akun, sedangkan yang namanya akun itu ada yang namanya margin level, ada yang namanya ketahanan akun. Kalau terlalu banyak OP atau transaksi di satu akun, maka margin level bisa turun drastis. Nah, saya selalu menyarankan ke teman-teman jaga margin level itu di atas 2000%. Apalagi dengan leverage yang sekarang 1/400 itu harusnya bisa banget gitu.
kalau kita campur antara transaksi forex sama indeks di satu akun, ya otomatis akan lebih banyak transaksi kan yang terjadi di akun itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya ketahanan akun akan semakin berkurang. Jadi saya lebih recommended kalau teman-teman mau serius, pisahkan. Kalau mau trading forex, bikin satu akun lagi untuk trading di indeks. Kalau misalkan teman-teman mau trading di indeks, karena indeks itu range-nya lumayan juga, pergerakannya juga cukup agresif, dan ya kita harus prepare. Kadang kita juga nggak selamanya bisa entry langsung buy misalkan langsung naik, atau sell langsung turun. Kan ada saatnya floating, ada saatnya kita pengen averaging, ada saatnya kita melihat momen yang bagus, misalkan harga yang udah oversold banget, udah jenuh di bawah banget, kita bisa masuk dengan lot yang lebih besar gitu. Dengan biasanya 0,10 kita bisa 0,3, 0,5 atau mungkin lebih, tergantung dengan modalnya masing-masing gitu. Ada lagi nih Master. Oke. Master, lebih bagus mana indeks sama SAU? Indeksnya yang mana dulu? Karena kalau saya melihat indeks itu sama aja, grafik-grafik juga kan intinya. Tapi gini, indeks juga berbeda-beda ya karakternya. SAU pun dengan mata uang yang lain pun beda juga. Tapi kalau dibilang bagus mana, kalau saya pribadi itu lebih enak di SAU. Tapi kalau misalkan mau atau lebih suka pergerakan yang volatilitasnya tinggi, masuklah di indeks. Karena indeks itu udah besar range-nya, volatilnya juga lumayan lebih volatil kalau menurut saya dibanding dengan SAU untuk indeks itu. Dan kita bisa manfaatin itu kalau teman-teman tradingnya itu adalah intraday atau harian. Kecuali kalau teman-teman sukanya saya mah swing trade. Nah, swing trade biasanya kurang cocok diaplikasikan di indeks. Kalau scalping atau harian itu masih bisa, masih bagus lah. Oke, sekarang banyak juga pertanyaan nih. SAU mau bisa kemana ya? Master? Iya, SAU mau kemana? Buat teman-teman kalau yang bertanyanya spesifik, mungkin nggak akan saya jawab di sesi ini ya. Kenapa? Karena kan ini taping. Jadi ini tuh hari ini kita syutingnya, kemungkinan mungkin besok ya di-upload ya. Nah, kemungkinan besoknya baru di-upload. Jadi takutnya harga saya prediksikan hari ini turun, bener udah turun. Tapi yang lihat baru besoknya. Kok ini naik katanya. Nah, malah jadi nggak sesuai. Jadi kalau misalkan hal yang terlalu spesifik boleh didiskusikan di DM atau boleh WhatsApp. Biasanya ada nomor-nomor staff-staff kami juga yang suka ngetag ini ya di DMAX kan. Nah, teman-teman juga boleh DM atau WhatsApp ke nomor-nomor tersebut. Tapi pastikan orang itu beneran orang di DMAX. Ya betul. Dan jangan lupa setiap harinya pun kita pasti ada pembahasan di live daily ya Master. Oh iya. Dan ada juga webinar, Kak bisa ikut ke situ juga kalau misalkan pembahasan tentang tradingnya. Betul. Kalau live daily itu biasanya pagi ya. Jam 9:30. Kalau webinar itu jam 7 ya Pak Operator ya. Jam 7 malam. Ya, sekarang kita tutup pertanyaan ini. Oke. Berarti udah terakhir. Udah habis ya? Udah habis pertanyaannya. Ya, udah habis. Padahal masih banyak yang ngantri ya. Cuman waktu kita yang cukup terbatas. Iya betul. Waktu kita yang cukup terbatas. Tapi kalau buat teman-teman nih yang memang mau lebih serius untuk terjun di market forex, ini hanya video untuk membuka atau sedikit gambaran aja, edukasi buat teman-teman. Kalau misalkan mau serius masuk atau gabung ke di DMAX Education Center, karena di situ edukasinya udah lebih detail lagi, nggak cuma sekedar tanya jawab kayak gini gitu. Cara gabungnya juga gampang, teman-teman. Setiap orang yang membuka akun di DMAX itu udah pasti mendapatkan edukasi dan bimbingan plus signal, dan udah pasti masuk grup edukasinya juga di WhatsApp. Banyak fasilitas juga ya Mas. Betul, termasuk yang offline juga bisa kesini di kelas VVIP, itu setiap hari juga bisa ada. Teman-teman mendapatkan fasilitasnya itu edukasi private ya, ada satu ruangan khusus nanti yang akan disediakan, dan itu semua gratis untuk edukasinya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Master Syam. Sama-sama. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para traders di luar sana. Untuk para traders yang mau bertanya lagi, nanti tunggu next video kita selanjutnya. See you. Bye-bye.